Oke, sudah mulai ya, sudah pada masuk. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Sehat semua ya di sini ya. Baik, kita akan melanjutkan mata kuliah Educational Psychology. Tapi pada bab ini kita akan mempelajari tentang Cognitive Theory Pembelajaran atau bahasa Inggrisnya Cognitive Theories of Learning. Oke, di sini ada apa itu model pengolahan informasi. Informasi itu terus memasuki pikiran kita melalui indera. Jadi informasi itu tuh pertama pemikiran, kedua indera, yang ketiga rangsangan, yang keempat baru kita akan mengetahui apa benda tersebut. Nah, sebagian besar informasi ini nih hampir segera dibuang dan kita bahkan mungkin tidak pernah menyadari banyak dari itu. Beberapa juga diadakan dalam kenangan kita untuk waktu yang sangat singkat, kemudian dilupakan kembali. Contohnya, ketika kita sedang mencari nomor kursi pada teater dan akhirnya kita menemukan kursi tersebut misalnya ada di nomor ini, ada di bagian ini. Nah, terus kita duduk dan kemudian kita nonton teater. Dan beberapa menit kemudian kita ke WC kembali. Nah, di situ pikiran kita benar-benar berpikir kembali, di mana sih tadi kita duduk, di nomor berapa sih kita duduk tadi, di bagian mana sih kita duduk tadi. Nah, di situ pikiran kita itu tuh kalau bahasanya kayak menyalurkan ke indera, kemudian indera ke perangsangan, dan perangsangan itu ke pengetahuan. Nah, namun ada beberapa juga informasi itu dipertahankan lebih lama lagi. Selanjutnya, adapun proses di mana informasi itu diserap dan bagaimana guru itu memanfaatkan proses ini untuk membantu siswa mempertahankan informasi kritis dan keterampilan. Pertanyaan-pertanyaan ini telah diatasi oleh teori pembelajaran kognitif dan telah menyebabkan teori pemrosesan informasi. Teori dominan pembelajaran dan memori itu dimulai sejak pertengahan abad 1970-an, kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan psikologi lainnya pada tahun-tahun berikutnya. Oke, selanjutnya ada How Information Processing Works atau cara kerja pemrosesan informasi. Hal-hal yang penting bagi kita karena alasan apapun kemudian diteruskan ke memori kerja, di mana kita tuh mengevaluasi rangsangan baru berdasarkan apa yang sudah ada dalam ingatan jangka panjang kita. Nah, memori kerja ini adalah tempat berpikirnya terjadi atau tempat suatunya terjadi. Nah, di sini itu adalah bagian yang paling aktif dari sistem memori, di mana kita mencoba memahami rangsangan baru dan menghubungkannya dengan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Oke, selanjutnya ada executive processing. Sebenarnya kemampuan fungsi di eksekutif itu ternyata memiliki peran sangat besar dalam perkembangan anak dan segala aspek kehidupannya di masa depan. Dan menurut definisi Center on the Developing Child Harvard University, kemampuan fungsi eksekutif adalah sekumpulan keterampilan kognitif yang memungkinkan anak untuk berpikir kritis, membuat rencana, fokus, mengingat perintah, dan mengerjakan beberapa hal sekaligus. Nah, kemampuan ini juga dikenal sebagai sistem manajemen otak yang melibatkan 3 fungsi utama otak. Yang pertama ada memori kerja, yang kedua ada kemampuan berpikir fleksibel, dan yang ketiga ada kendali diri. Oke,
proses eksekutif ini juga mungkin kurang sadar, seperti ketika seorang anak mendengar bahwa temannya itu terkena penyakit campak. Nah, dengan segera temannya ini tuh mendengar, kemungkinan akan memutuskan dan memikirkannya. Bagaimana sih kok bisa dia terkena penyakit campak ini? Nah, dalam membawa stimulus baru ke dalam memori kerja bersama dengan pengetahuan dalam memori jangka panjang tentang campak dan emosi tentang teman dan tentang campak. Semua ini tuh mengarah pada ingatan jangka panjang tentang teman khusus ini dan campak ini, yang dibangun di atas basis pengetahuan yang ada pada sebelumnya tentang campak pada umumnya. Apakah sadar atau tidak sadarnya, mau atau tidaknya, proses eksekutif itu benar-benar sangat penting pada anak-anak. Oke, selanjutnya ada sensory register. Register sensorik yang menerima sejumlah besar informasi dari masing-masing indera dan menahannya untuk waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari beberapa detik. Jika tidak ada yang terjadi pada informasi yang disimpan dalam register sensorik, maka informasi itu akan hilang dengan cepat atau bahasanya akan dilupakan dengan sangat cepat. Oke, lanjut. Ada register sensorik itu memiliki dua implikasi. Memiliki dua implikasi pendidikan yang sangat penting. Yang pertama ada orang harus memperhatikan informasi jika mereka ingin menyampaikan suatu informasi atau suatu pendapat atau suatu apapun. Nah, yang kedua, butuh waktu untuk membawa semua informasi yang terlihat dalam sekejap dalam keadaan kesadaran. Oke, selanjutnya ada memori kerja jangka pendek. Pikiran yang kita sadari pada saat tertentu disimpan dalam memori jangka pendek kita. Nah, sehingga kita itu berhenti memikirkan sesuatu, kemudian menghilang dari ingatan jangka pendek kita, atau istilah lain untuk memori jangka pendek adalah memori kerja. Nah, istilah ini ialah menekankan bahwa aspek terpenting dari memori jangka pendek bukanlah durasinya, tetapi fakta bahwa memori itu sangat aktif. Oke, sebelum lanjut ada yang ingin dipertanyakan? Baik, tidak ada. Oke, lanjut. Salah satu cara untuk menyimpan informasi dalam memori kerja adalah dengan memikirkannya atau mengatakannya berulang-ulang. Anda mungkin juga pernah memakai strategi ini untuk mengingat nomor telepon yang diberikan kepada teman gitu ya. Nah, proses ini mempertahankan item dalam memori kerja dengan pengulangan disebut dengan bahasa istilahnya disebut latihan. Dan latihan itu tuh penting dalam pembelajaran karena semakin lama suatu sistem berada dalam memori kerja, maka semakin besar juga kemungkinan item tersebut akan dipindahkan ke memori yang jangka panjang, atau bahasanya nggak gampang lupa gitu ya. Selanjutnya ada jangka panjang memori. Nah, tidak hanya menyimpan informasi, tapi juga strategi pembelajaran dalam memori jangka panjang agar mudah diakses. Dan kapasitas ini yang disebut memori kerja jangka panjang, menjelaskan bahwa keterampilan luar biasa dari para ahli yang harus mencocokkan informasi terkini dengan beragam pola yang tersimpan dalam ingatan jangka mereka sendiri. Oke. Ketika Anda mengingat peristiwa masa lalu seperti apa yang Anda makan atau tadi malam mau apa atau pesta apa. Nah, di sini Anda tuh mengingat informasi bahwa yang tersimpan dalam memori episodik yaitu jangka panjang Anda. Nah, sebagian besar dari pembelajaran kelas disimpan dalam memori semantik. Oke, jadi memori episodik tadi itu menyimpan pembelajaran Anda atau pembelajaran yang Anda dapatkan sebelumnya. Sedangkan memori semantik adalah memori yang
Memori semantik adalah memori yang kalian dapatkan ketika kalian belajar di kelas. Oke, ingat ya, perbedaan memori episodik dan memori semantik. Nah, selain memori episodik dan memori semantik, ada juga memori prosedural, yaitu memori yang mengacu pada mengetahui bagaimana, berbeda dengan mengetahui itu. Jadi, kita tuh harus benar-benar mengetahui apa perbedaan bagaimana dan apa perbedaan mengetahui itu. Jadi, kemampuan mengemudi keyboard dan mengendarai sepeda adalah contoh keterampilan yang disimpan dalam memori prosedural kita. Oke, selanjutnya ada faktor yang meningkatkan memori jangka panjang. Nah, secara umum retensi menurun dengan cepat itu dalam beberapa minggu pertama setelah instruksi, tetapi kemudian menurun kembali. Nah, apapun yang telah disimpan siswa sekitar 12 hingga 24 minggu setelah pembelajaran, mereka itu dapat mempertahankan selamanya. Bahasanya setelah kalian belajar 12 hingga 24 minggu, lama-kelamaan pikiran kalian, memori kalian itu lama-lama akan meningkat, akan sangat kuat karena saking seringnya kalian belajar dan memahami pembelajaran. Tetapi ada beberapa faktor yang berkontribusi pada retensi jangka panjang. Satu, tidak mengherankan adalah sejauh mana siswa telah mempelajari materi di tempat pertama atau mempelajari materi yang kalian pelajari. Oke, selanjutnya ada apa sih yang kita ketahui dari penelitian otak atau pikiran. Baik, di masa lalu itu penelitian tentang pembelajaran, memori, dan fungsi kognitif lainnya itu dilakukan dengan menggunakan metode atau satu langkah dari otak kita sendiri. Dan kemampuan itu tuh telah menyebabkan ledakan penelitian tentang otak. Sudah lama diketahui bahwa fungsi mental tertentu itu dilakukan di lokasi tertentu di otak. Nah, jika Anda bilingual atau bilingual atau bahasanya kayak dapat memahami bahasa lain atau lebih dari satu bahasa, contohnya kayak katakanlah dalam bahasa Spanyol dan Inggris. Nah, area otak Anda yang sedikit berbeda diaktifkan saat Anda berbicara setiap bahasa itu sendiri. Oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi? Tidak ada? Saya lanjut ya. Oke, sip. Selanjutnya ada bagaimana sih strategi memori dapat dipelajari. Yang pertama ada pembelajaran verbal. 3 jenis kegiatan belajar verbal yang biasanya terlihat di kelas itu ada pembelajaran rekan berpasangan atau kelompok, dan ada juga melibatkan belajar untuk merespon dengan satu anggota pasangan ketika diberikan anggota yang lainnya. Nah, biasanya dari daftar pasangan untuk dihafal, salah satu aspek penting dalam pembelajaran rekan berpasangan adalah tingkat keakraban dari teman tersebut. Jadi, yang sudah dimiliki siswa dengan rangsangan dan tanggapan. Contohnya misalnya akan jauh lebih mudah untuk belajar mengasosiasikan kata-kata asing dengan kata-kata bahasa Inggris seperti dog, bahasa Perancisnya tuh chien. Kalau dog dalam bahasa Spanyol itu namanya perro. Nah, daripada belajar mengasosiasikan dua kata asing seperti chien dan perro. Oke, lanjut. Ada pembelajaran serial melibatkan pembelajaran daftar istilah dalam urutan tertentu. Contohnya ketika kita menghafal not pada tongkat musik, terus unsur-unsur dalam urutan berat atom, dan puisi lagu. Pembelajaran serial itu melibatkan pemahaman fakta bahwa dalam urutan tertentu, dan mereka juga mempelajari peristiwa pada garis waktu, mempelajari urutan operasi dalam pembagian panjang, dan mempelajari kekerasan relatif mineral adalah contoh pembelajaran dari serial. Oke, selanjutnya ada tugas belajar mengingat bebas juga melibatkan penghafal daftar.
tetapi tidak dalam urutan khusus. Contoh, mengingat nama-nama 50 negara. Terus ada mengingat berbagai jenis penguatan, dan juga ada menghafal berbagai genre penulisan dan mengingat sistem organ dalam tubuh manusia. Nah, pembelajaran itu sendiri mengingat bebas melibatkannya asimilasi daftar item yang tidak perlu diingatkan secara berurutan, seperti nama provinsi Kanada. Oke. Selanjutnya ada apa sih yang membuat informasi itu berarti? Nah, sebagian besar pembelajaran manusia, khususnya pembelajaran di sekolah, itu melibatkan informasi yang masuk akal, memilahnya dalam pikiran kita sampai cocok dengan cara yang rapi dan teratur, dan menggunakan informasi lama untuk membantu mengasimilasi pembelajaran baru, sehingga salah satu tugas siswa tersebut itu menyajikannya dengan cara yang jelas dan terorganisir atau tersusun gitu ya. Nah, dengan menghubungkannya dengan informasi yang sudah ada di benak siswa, dan dengan memastikan bahwa siswa telah benar-benar memahami konsep yang diajarkan dan dapat menerapkannya pada situasi baru. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau dipertanyakan sebelum lanjut lagi? Tidak ada? Oke, baik. Selanjutnya ada hafalan versus pembelajaran bermakna. Belajar hafalan itu terdiri dari menghafal fakta atau asosiasi seperti tabel perkalian. Simbol kimia untuk unsur-unsur dan kata-kata dalam bahasa asing, atau nama-nama tulang dan otot dalam tubuh manusia. Nah, contohnya lagi, misalnya nih, simbol kimia untuk emas, AU, bisa jadi GO atau GD. Sebaliknya, pembelajaran bermakna itu tidak sembarangan dan berkaitan dengan informasi dan konsep yang sudah dimiliki peserta didik itu sendiri. Contohnya lagi, jika kita mengetahui bahwa perak adalah konduktor listrik yang sangat baik, nah, informasi ini tuh terkait dengan informasi yang ada tentang perak dan tentang konduktivitas listrik. Dan selanjutnya tuh hubungan antara perak dan konduktivitas listrik itu tidak sembarangan. Perak itu benar-benar merupakan konduktor yang sangat baik. Meskipun kita dapat mengatakan bahwa prinsip yang sama dalam banyak cara atau dalam bahasa apapun, arti pernyataannya perak adalah konduktor listrik yang sangat baik, tidak dapat diubah secara sewenang-wenang atau tidak dapat diubah secara sembarangan. Oke. Seperti yang disebutkan sebelumnya, informasi yang bermakna disimpan dalam memori jangka panjang dalam jaringan fakta atau konsep yang terhubung yang disebut dengan skema. Nah, jadi prinsip yang paling penting dari teori skema itu sendiri ialah informasi yang sesuai dengan skema yang ada lebih mudah dipahami atau lebih mudah dipahami, dipelajari, dan dipertahankan daripada informasi yang tidak sesuai dengan skema yang ada. Atau maksudnya skema di sini itu maksudnya referensi yang ada gitu. Jadi kita tuh harus memahami, mempelajari, dan mempertahankan informasi dari referensi yang ada. Pengetahuan hierarki, salah satu wawasan penting dari teori skema adalah bahwa pembelajaran yang bermakna itu tuh membutuhkan keterlibatan aktif pelajar yang memiliki sejumlah pengalaman dan pengetahuan sebelumnya untuk untuk memahami dan menggabungkan informasi yang baru. Jadi, apa yang kita pelajari dari pengalaman apapun, sebagian besar itu tergantung pada skema Anda atau referensi Anda gitu ya. Oke, sebelum lanjut saya mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan metakognitif itu sendiri? Ada yang tahu apa itu metakognitif? Oke, nggak ada ya. Baik, saya jawab. Metakognitif sendiri ialah kemampuan untuk mengontrol ranah aspek kognitif
Dan metakognitif ini tuh juga mengendalikan 6 tingkatan aspek yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom dalam taksonominya, yaitu taksonomi Bloom yang terdiri dari tahap ingatan, pemahaman, terapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi istilah metakognitif itu tuh berarti pengetahuan tentang pembelajaran sendiri atau tentang cara belajar kita bagaimana. Contoh dari keterampilan metakognitif ialah keterampilan berpikir dalam belajar. Nah, keterampilan metakognitif adalah cara untuk mengetahui bagaimana sih kita ketika kita tidak memahami, bagaimana cara memperbaiki diri kita sendiri itu bagaimana. Nah, itu di situ perannya metakognitif. Nah, selanjutnya ada strategi belajar apa sih yang membantu siswa belajar dalam strategi belajar apa saja yang membantu siswa itu belajar. Nah, menurut para ilmuwan dan penelitian, strategi belajar itu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada tes latihan. Oke, yang pertama ada tes latihan. Tes latihan di sini tuh kayak seorang guru matematika memberikan soal kepada muridnya. Nah, di situ murid itu ditantang untuk latihan agar bisa, karena mengikuti kurikulum di mana ada waktu di situ kurikulum tuh murid yang mengajar guru, bukan guru yang mengajarkan murid, tapi murid itu harus paham apa sih yang diajarkan guru itu. Jadi biasanya kayak kalau bahasa kasarnya murid itu mengajar guru. Itu terjadi pada kurikulum baru-baru ini ya. Nah, yang kedua ada membuat catatan atau membuat kayak bahasa kita sehari-hari itu kayak membuat kesimpulan. Oke? Nah, yang ketiga ada menggarisbawahi. Contoh dari menggarisbawahi itu kayak jika kalian tuh punya buku bacaan, kemudian ada poin-poin penting dalam buku bacaan tersebut. Nah, di situ kalian biasanya garis bawahin pakai pensil atau pulpen atau alat-alat yang lain yang kalian bisa garis bawahin. Nah, di situ tuh biasanya menggaris bawahi poin-poin penting saja dalam buku tersebut. Oke, yang keempat ada meringkas atau merangkum. Yang kelima ada menulis untuk belajar. Jadi biasanya anak yang menulis untuk belajar itu tuh suka banget namanya nulis, suka banget namanya berpikir, suka banget yang namanya mengemukakan pendapat gitu ya. Oke, yang keenam ada garis besar dan pemetaan konsep. Dan yang ketujuh ada metode PEKI 4R. Metode pembelajaran PEKI 4R sendiri itu dimana seorang guru itu tuh harus membantu siswanya mengingat apa yang mereka baca dan apa yang mereka pahami. Nah, dalam pembelajaran tersebut ada beberapa langkah, yaitu langkah pertama ada membaca cepat, kemudian ada langkah bertanya, ada langkah membaca, dan ada langkah refleksi, dan yang terakhir langkah tanya jawab. Oke. Sampai sini ada pertanyaan yang belum paham tentang materi kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini tentang pembelajaran teori kognitif. Apakah ada yang ditanyakan? Oke. Baik, jika tidak ada, sebelumnya saya terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Semoga kalian semua yang di sana itu sehat-sehat selalu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.